DPRD Labusel gelar RDP dengan beberapa perusahaan dan instansi Pemkab secara tertutup. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024, sekitar jam 11.30 WIB menggelar rapat dengar pendapat, atau RDP, dengan beberapa perusahaan dan instansi pemerintah lainnya. RDP tersebut digelar di ruang rapat Badan Anggaran Lantai 1, Kantor DPRD, di Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labusel, Provinsi Sumatera Utara. RDP tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Labusel, Edi Parapat, dan dihadiri beberapa anggota, yaitu Haji Sutiman, dari fraksi Golkar, Haji Zahrol dari fraksi PKPI, Haji Zubir Siragar, dan Amin Batubara, dari fraksi Gerindra, Besur Bakti, dari fraksi PDI Perjuangan, dan Haji Lahmudun dari fraksi gabungan. Sedangkan dari perusahaan, PKS Gunung Selamat Lestari, atau GSL, diwakili oleh Humas Haji Sofyan, PT Lika Perkasa Langga Payung, diwakili oleh manajer John Hendrik, PKS Bengsuli Asam Sawit, yang diwakili oleh Bangun Harahap, dan Haji Lagut Nasution, PKS 7 Bersaudara Aek Batu, diwakili oleh Ali, PT ABM, serta PT PN 4 Kebun Sei Daun, diwakili oleh Distrik Manajer Kabupaten Labuhan Batu 2, Askep PT PN 4, Aek Torop, David, dan beberapa dari perusahaan lainnya. Dari Pemkab, RDP dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Asli Daerah, Bapeda, Hasan Basri, Kabak Hukum, dan beberapa perwakilan dari instansi lainnya. Alhasil pantauan wartawan, ketika RDP mau digelar, awak media tidak diperbolehkan meliput, dan pintu masuk tertutup, dan dijaga ketat oleh Satpol PP. Ketika awak media mencoba masuk, mereka ditahan oleh Satpol PP, bernama Harwis Harahap yang mengatakan bahwa RDP kali ini tertutup, atas perintah Kabid Perlengkapan, Ferry Siagian, katanya. Ketua DPRD Labusel Edi Parapat, ketika diwawancarai, mengatakan bahwa RDP ini digelar untuk mempertanyakan legalitas perusahaan di Kabupaten Labusel, yang bertujuan untuk menggali penambahan pendapatan asli daerah, atau PAD, tuturnya. Soal RDP yang tertutup, Ketua DPRD menjelaskan bahwa karena masih banyak kekurangan dari perusahaan, maka belum bisa diungkap ke publik, mereka diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu, ucapnya. Selain itu, DPRD Kabupaten Labusel juga akan membuat peraturan daerah, atau Perda, tentang parkir, di PKS agar semua kendaraan yang mengantar kelapa sawit, dan trek tangki yang mengambil CPO ke PKS, itu dikenai biaya parkir, ujar Ketua DPRD Kabupaten Labusel. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Perwakilan Global Expos TV, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Baru termasuk parkir ya, parkir di PKS-PKS kita juga di Indomaret juga sudah kita buat, itu perda inisiatif daripada DPR. Perusahaan-perusahaan yang hadir tadi itu dari perusahaan mana? Ada 12 yang kita undang, semua orang itu datang, dan semua daripada pemaparan kita dan pemaparan daripada beliau adalah patut terhadap aturan-aturan yang harus kita buat di Labuhan Batu Selatan. Ya, saya lihat tadi ada perusahaan plat merah dan swasta, itu bisa dijelaskan sedikit perusahaan mana namanya? Kalau dia perusahaan itu artinya dia negara termasuk PTPN, itu artinya ada legalitasnya sudah dari terbitnya dengan surat tahun 2024. Kemarin itu ada termasuk perkebunan ini PTPN 3 ini sudah proyek strategi nasional. PSN ya? PSN. Itu ke arah mana itu? Kira-kira bisa dibuat PAD atau tidak itu? Secara kasat peraturan atau hukum? Ini masih dalami, kita akan mengundang daripada tim daripada ini ahli bagaimana orang itu memindahkan artinya BPHTB-nya itu kok bisa dia ke terus ke ini proyek strategi nasional ya. Kalau memang itu dilakukan maka akan kita dirugikan juga dari BPHTB kan begitu. Namun tadi Kabak Hukum
juga dari dinas pendapatan, juga dari perizinan akan memperdalam dalam masa itu dan mempertanyakan nanti ke biro daripada provinsi. Satu lagi Pak Ketua, kan hadir itu beberapa PKS yang ada di situ. Ya. Selain izin itu kira-kira apa yang dominan yang belum selesai di dalam legalitas perusahaan salah satu PKS? Apalagi sekarang ini ada 2 perusahaan yang baru PKS, baik itu Brondolan atau perusahaan yang ada di Labosial ini. Kira-kira yang hasil dari pertemuan tadi rapat RDP itu, kira-kira apa temuan yang terganjal dalam rapat itu? Tentunya semua perusahaan itu sebelum mendirikan mereka sudah urus. Namun ada beberapa perusahaan itu dan pabrik itu masih baru, artinya seperti limbah. Kalau itu limbah itu tentu dibidangi oleh DLH kita. Apakah memang itu limbah sudah bisa dibuang atau memang sudah masih belum atau memang masih perlu lagi penelitian, ya. Termasuk tadi ada satu perusahaan perusahaan Brondolan. Mereka itu belum sampai beroperasi 3 bulan. Karena katanya tadi penyampaian dari DLH itu suka ada 6 bulan baru bisa kita teliti daripada hasil limbah mereka. Termasuk juga ada kawan-kawan kita tadi di PT Kuala Mas. PT Kuala Mas Mampang, tadi ada sedikit agak pembicaraan itu alot dengan masyarakat yang disampaikan oleh Pak Haji Lahmudi, kebetulan anggota dewan dari sana. Waktu itu ada kesepakatan mereka dengan pabrik bahwasanya limbah itu boleh diambil oleh masyarakat untuk menambah daripada penghubungan daripada masyarakat di sana. Berarti kesimpulannya terkait hal ini memang sudah disepakati RDP ini tertutup. Ada hal-hal yang nggak perlu. Ada karena ya bagaimana kita kan ada mungkin ada yang belum lengkap. Mereka itu kan artinya nanti takut melebar kemana-mana. Kita kan hanya memberikan saran supaya itu memperlengkapi. Berarti yang hadir di perusahaan tadi itu masih ada perusahaan yang belum dilengkapi semua izin? Masih ada. Jadi kedepannya gimana? Kami meminta dokumen itu dilengkapi pada hari Senin nanti dan akan diadakan lagi RDP dengan hari yang tidak ditentukan karena beberapa agenda kita ini dalam bulan ini masih banyak. Dan sifatnya tertutup juga. Dan sifatnya nanti tertutup dan setelah nanti mereka menyampaikan itu umpamanya sudah selesai dalam legalitasnya, nanti kita terbuka untuk semuanya. Kita sampaikan kepada masyarakat supaya jangan ada kecurigaan masyarakat kepada kita. Terima kasih untuk sementara. Ya.